Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 169, Kitab Henokh, Kebangunan Rohani, AI menulis kembali Alkitab, sucikan kembali hari Minggu. Selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Episode lainnya, episode lanjutan. Berapa banyak episode hingga sekarang? Saya tidak tahu, saya tidak menghitungnya. Ini adalah episode ke-169. Wah, sudah cukup banyak. Nah, kita akan terus membuatnya hingga Tuhan datang, oleh rahmat-Nya. Saya harap hanya sampai sekitar 200 episode saja. Apa maksud Anda 200? Sampai 200 episode, jadi masih 31 episode lagi. Wah, itu terlalu banyak, maksimal 2. Nah, sudah ada banyak kejadian di dunia, dan yang masih berlangsung. Kita akan membahasnya. Tetapi kita akan berdoa dulu. Itu ide yang bagus. Bapa kami di sorga, terima kasih sudah menolong kami untuk berada di tempat ini. Kembali dan duduk di sini, dan memberikan pembahasan kembali mengenai peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia. Terima kasih sudah menolong kami. Dan Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberkati pikiran kami dan semua para pemirsa dan pendengar. Dan agar kami bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi Martin, kita akan membahas mengenai kebangunan rohani. Itu merupakan satu bagian dari pembahasan kita. Ingat, selalu adanya kebangunan kerohanian, sebelum kita bisa bergerak masuk ke dalam puncak sejarah keagamaan. Ya. Tetapi itu biasanya kebangunan rohani palsu. Dan yang mendahului. Kebangunan rohani sejati. Kemudian kita akan membahas mengenai AI, Artificial Intelligence, dan mengenai menulis ulang Alkitab. Saya rasa AI akan memainkan peran penting dalam agenda mereka, agar pikiran orang-orang mengarah ke arah tertentu. Yang sama sekali menentang hal yang dikatakan Alkitab. Dan saya pikir mereka akan memakai AI guna menyiapkan diri mereka bagi kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi tidak dengan cara yang benar, melainkan melakukan peperangan. Itulah sebabnya mereka memiliki kekuatan angkasa. Ya, jadi ini semacam pengendalian pikiran. Ya, mari kita lihat hal yang ada di sini. Mari kita meneliti mengenai Alkitab. Nah, adanya sukacita besar dialami orang-orang karena mereka menemukan sisa-sisa dari terjemahan Perjanjian Baru, berumur 1750 tahun. Dan tentu saja, mereka menemukannya di Vatikan. Ini sungguh luar biasa, Vatikan menjadi gudang indah dari penemuan semacam itu, tepat pada saat mereka membutuhkannya. Ini adalah terjemahan Siriak dari Perjanjian Baru, yang diteliti di bawah sinar UV, kredit Perpustakaan Vatikan. Jadi, sekitar 1300 tahun lalu, seorang ahli Taurat dari Palestina, mengambil sebuah kitab Injil, yang ditulisi teks Siriak dan menghapusnya. Perkamen, media untuk menulis, sangat jarang ada di padang gurun, di zaman abad pertengahan, maka manuskrip sering dihapus dan dipakai kembali. Dan sebuah penggalan naskah kecil, yang sekarang bisa dianggap sebagai saksi keempat tekstual. Mereka memiliki 4 saksi tekstual, Martin. Bukanlah itu sungguh luar biasa? Digali dari kotak sampah, pasir padang gurun, dan manuskrip yang dihapus. Kebanyakannya hanya bagian sangat kecil. Ya. Ini sama seperti ketika Anda bekerja di meja Anda dan Anda merobek, dan melemparkannya ke kotak sampah. Benar. Jadi, mereka memiliki saksi tekstual keempat,
Bukankah ini luar biasa? Jadi ada Vatikanus, lalu Sinaiticus, dan hal ini diidentifikasi oleh Gregory Kessel, yang memakai fotografi sinar ultraviolet sebagai teks lapisan ketiga. Jadi ini sudah dihapus 2 kali. Jadi ini merupakan buku coret-coret, di mana seseorang menghapusnya, lalu menuliskan hal lain. Menghapusnya lagi, dan menuliskan hal lain lagi. Tetapi dengan memakai sinar ultraviolet ini, mereka bisa melihat semua lapisan. Dan menemukan potongan informasi penting pertama, untuk mendukung pernyataan Alkitabiah mereka. 4 saksi. Mengabaikan ribuan saksi yang ada dari seluruh dunia. Dan Allah bekerja dalam kotak sampah, tempat-tempat di padang gurun, dan pasir, agar memberikan firman-Nya kepada kita sedikit demi sedikit. Amat menyedihkan. Dan masalahnya semua orang ikut heboh dengan masalah ini, dan turut serta dalam gerobak. Dan mereka sangat menyukainya. Dan ini merupakan naskah yang ditulis baru, yakni dokumen sebelumnya yang sudah dihapus. Di dalam manuskrip Perpustakaan Vatikan, sisa-sisa naskah ini dikenal sebagai satu-satunya dari manuskrip keempat yang mendukung versi Syriak kuno. Dan yang menawarkan suatu pintu gerbang istimewa kepada fase awal dari sejarah perpindahan tekstual kitab-kitab Injil. Wah Martin, saya mendapati hal ini sungguh memuakkan. Mereka sama sekali mengabaikan manuskrip dari timur. Orang-orang pertama Kristen yang ada di Antiokhia. Di sanalah terdapatnya manuskrip-manuskrip itu. Dan itu merupakan dokumentasi yang berasal dari gereja di timur. Sedangkan ini merupakan sisa-sisa kecil menyedihkan dari sampah yang dihapus. Dan memang benar-benar sampah, karena mereka memungutnya dari sampah, yang menjadi landasan dari teologia mereka. Dan semakin banyak paham gnostik, dan semakin banyaknya dongeng yang ada di dalamnya, mereka semakin bersemangat. Dan itu menjadi masalah, karena menjadi pintu gerbang kepada apokrifa. Dan kita akan segera membahasnya. Itu masalahnya, mereka berkata, wah, sekarang kita bisa memakainya sebagai terobosan. Jadi, kita masukkan saja Injil Thomas, Injil Maria, Kitab Barnabas, Kitab Henoch. Dan itu menjadi hal utama yang sedang terjadi sekarang. Kitab Henoch. Kita mesti membahasnya. Dan memang sangat disayangkan, seperti dikatakan, banyaknya orang yang tersesatkan oleh hal ini. Bahkan hingga umat pilihan sekalipun, mungkin turut disesatkan. Marilah kita berharap, umat pilihan benar-benar sadar. Kita mesti berusaha untuk membuat mereka sadar. Ya, dan bagaimana mereka bisa menyelewengkannya? Wah, kita sudah terlalu jauh. Tenang dulu, Martin. Dan ada sisa-sisa naskah lainnya ditemukan dalam dokumen yang dihapus. Sungguh luar biasa. Mari kita melihat beberapa kutipan yang bisa menyebabkan kebingungan di dalam tulisan Roh Nubuat. Tergantung cara Anda membacanya. Ingatlah, kita mesti membaca di dalam konteksnya. Dan konteks tidak mesti dicapai oleh satu kutipan saja. Ya, itu sangat penting. Seperti yang sering Anda katakan mengenai Alkitab, tidaklah dimulai dengan ayat-ayat paling sulit dan bermula dari sana. Melainkan Anda mulai dengan ayat yang paling jelas, dan ayat yang sulit mesti dicocokkan, sehingga Anda memulainya dari sana. Benar. Mari kita membaca kutipan ini, dari Letters and Manuscripts, volume 1. Saya kemudian melihat firman Allah, murni dan tidak tercemar. Dan bahwa kita harus bertanggung jawab atas cara kita menerima kebenaran yang diberitakan dari firman itu. Jadi, aksioma nomor 1, bahwa ada firman yang sejati dan tidak tercemar. Saya melihat bahwa firman itu menjadi palu yang bisa menghancurkan hati yang keras sampai berkeping-keping. Dan menjadi api yang memurnikan logam kotor, sehingga hati bisa menjadi murni dan kudus. Jadi, firman Allah yang menantang tabiat kita, dan menghancurkan hati yang keras. Tentu saja, jika Anda mau menerimanya. Sekarang, mari kita membacanya terus, dan melihat di mana kita menemukan bagian yang menimbulkan masalah.
Saya melihat bahwa Apokrifa merupakan kitab tersembunyi. Dan bahwa orang-orang bijak di akhir zaman seharusnya memahaminya. Nah Martin, teks ini biasa dipakai agar kita memahami Apokrifa. Kita mesti membaca Apokrifa jika Anda menyukainya, menyerapnya, karena adanya pengetahuan yang tersembunyi. Tepat seperti itulah mereka menafsirkan kalimat ini, dan memakainya supaya kita mulai memeluknya. Itu adalah salah satu cara membacanya. Sangat jelas, Anda bisa membacanya dengan cara itu. Tetapi kita mesti menanyai diri kita sendiri, sebagai kontras dari bagian pertama. Adanya Alkitab di sana, yang murni dan tidak tercemar. Yang telah mengubahkan hati dan pikiran selama berabad-abad. Dan dalam kontras, adanya buku yang tersembunyi. Bukankah Yesus berkata, "Aku tidak pernah melakukan hal dengan sembunyi-sembunyi"? Bukankah Alkitab mengatakan, Tuhan tidak akan melakukan apapun, sebelum mengungkapkan rahasianya kepada para nabinya? Sehingga bisa diketahui. Tetapi sekarang nampaknya, kita mesti mempelajari buku yang tersembunyi dan Apokrifa. Mari lanjut, saya melihat Alkitab menjadi buku standar, yang akan menghakimi kita di akhir zaman. Jadi, apakah Apokrifa akan menghakimi kita di akhir zaman? Tidak. Saya melihat bahwa sorga itu cukup murah, dan tidak ada yang terlalu mahal untuk dikorbankan bagi Yesus. Dan bahwa kita mesti menyerahkan segalanya agar bisa masuk ke sorga. Saya mendengar malaikat yang berkata, "Apakah menurutmu Allah akan menaruh meterainya di mana ada berhala?" Tidak, tidak. Apakah Apokrifa bisa menjadi berhala? Itulah yang terjadi. Baiklah, mari kita kembali membacanya. Saya melihat bahwa Apokrifa merupakan buku tersembunyi. Allah tidak menyembunyikan sesuatu pun. Allah membuat segala sesuatu diketahui. Nyonya White hanya mengkontraskan firman yang murni dan tidak tercemar yang akan menghakimi kita. Lalu dia berkata, adanya berhala. Apakah kita mau mendengarkannya? Tidak, tidak. Lalu Nyonya White berkata, kiranya orang-orang bijaksana di akhir zaman memahaminya. Apakah ini berarti kita harus memahami Apokrifa? Ataukah ini berarti kita mesti mengetahui bahwa buku ini menyesatkan, dan kita mesti tidak membacanya? Itulah hal yang saya pahami. Tetapi kita mesti menemukan saksi kedua. Jadi, pendapat pribadi saya ialah, ya, kita mesti mengetahui bahwa iblis akan membawa masuk hal yang palsu. Dan umat-umat yang bijaksana, akan mampu membedakan antara yang palsu dan yang sejati. Dan bahwa Apokrifa adalah buku yang tersembunyi, dan karena itu tidak berasal dari Allah, dan karenanya menjadi berhala, kita tidak akan menerimanya. Tidak sama sekali. Itulah cara saya membaca teks ini. Mari kita lihat, apakah ini benar. Di sini ada teks lainnya, yang berasal dari The Youth Instructor. Kristus mempertahankan suatu identitas tabiat yang sempurna. Meskipun dikelilingi oleh pengaruh yang tidak menguntungkan, dan ditempatkan di berbagai lingkungan beraneka ragam. Tidak ada hal supranatural yang terjadi selama 30 tahun pertama dari kehidupan Kristus di Nazaret, yang akan telah menarik perhatian orang-orang kepada diri Kristus. Nah, hal menarik mengenai kitab Apokrifa ini, yang banyak menuliskan mengenai masa kanak-kanak Kristus. Sedangkan di sini Nyonya White mengatakan, tidak ada hal supranatural yang terjadi. Kristus bertumbuh seperti anak normal, tetapi tanpa dosa. Kitab Apokrifa dari Perjanjian Baru, mencoba menyediakan diamnya kitab suci, yang merujuk kepada kehidupan awal Kristus. Dengan memberikan sketsa hayalan dari tahun-tahun masa anak-anak Kristus. Jadi, bisakah kita mempercayainya? Tidak. Mari kita pastikan, mengapa ada tanda bintang di Apokrifa. Kata yang asli, yang dipakai Nyonya White dalam tulisannya ialah, apografi. Jadi mereka mengubahkannya. Ini hal yang sama, hanya cara penulisannya berbeda. Baiklah, jadi penulis ini menceritakan suatu peristiwa indah dalam suatu mukjizat, yang menandai masa anak-anak Kristus. Dan yang membedakan Kristus dari anak lainnya. Mereka menceritakan dongeng fiksi, dan mukjizat kecil, yang kata mereka, dilakukan Kristus. Menunjuk kepada Kristus, penunjukan kuasa ilahinya yang tidak dipahami dan tidak perlu. Dan yang memalsukan tabiat Kristus, dengan gambaran tindakan balas dendam. Perbuatan-perbuatan jahat,
yang kejam dan menjadi bahan tertawaan. Apakah Nyonya White menyetujui kitab apokrifa? Tidak sama sekali. Tidak. Tidak sama sekali. Baiklah, kita lanjut. Betapa suatu kontras berbeda dari sejarah Kristus, yang dicatat oleh para penginjil, yang indah dalam kesederhanaannya yang alami. Dibandingkan kisah-kisah yang tidak bermakna dan dongeng-dongeng fiksi ini, yang sama sekali tidak selaras kepada tabiat Kristus. Yang lebih menyerupai penulisan novel, dengan tidak adanya pondasi kebenaran. Dan tabiat yang digambarkan adalah merupakan suatu bentukan hayalan. Jika Alkitab tidak mengatakannya, jika kebenaran yang diungkapkan tidak mengatakannya. Mengapa kita membaca sumber-sumber ini, untuk mencicipi makanan lezat yang bersifat sampah? Itu masalahnya. Ini merupakan masalah yang sangat besar. Karena orang-orang ingin mendapat terang yang baru. Dan mereka ingin melihat hal yang dikatakan oleh kitab Henoh. Dan hal yang dikatakan kitab Barnabas, yang sangat utama dalam naskah Sinaiticus. Kenyataan bahwa ini ada dalam naskah Sinaiticus, mendiskualifikasinya ke tempat yang semestinya, yaitu tempat sampah. Sama seperti dokumen-dokumen Vatikan lainnya, Gereja Roma sangat suka menyatakan bahwa merekalah yang memberikan kitab suci, sedangkan merekalah yang menyelewengkan dan merubahnya. Dan yang mencoba menghancurkannya, sepanjang zaman. Ya, karena bapa mereka adalah iblis, yang menghendaki akan hal itu. Dan bukankah kaum Jesuit menyebut Alkitab King James sebagai ular berbisa? Nah, saya tidak ingin terbawa emosi, Martin. Jadi, saya akan bersikap sangat tenang. Apakah roh nubuat menerima apokrifa? Tidak. Itu kitab yang bersifat fiksi. Itulah kenyataannya. Baiklah, sekarang mari kita meneliti kitab Henoh, yang telah membuat begitu banyak goncangan di dalam gereja. Dengan banyaknya doktrin yang berdatangan. Nama-nama roh jahat, apa yang terjadi di belakang layar, cara kerja mereka, topik permasalahan lunar. Segala macam persoalan yang menyusup masuk ke dalam gereja. Dan umat-umat yang bijaksana mesti memahami, bahwa kita tidak ada sangkut pautnya dengan kitab apokrifa, kecuali bahwa kita harus mengecamnya. Benar. Jika Anda ingin membaca sesuatu, yang sifatnya sedikit menjelaskan, misalnya mengenai Perjanjian Lama, baca saja buku Kisah Bapa dan Nabi. Benar. Setidak-tidaknya, Anda mengetahui buku ini selaras dengan Alkitab. Marilah kita melihat hal yang dikatakan Wikipedia, mengenai kitab Henoh. Kitab Henoh, memuat materi mengenai asal mula roh-roh jahat dan Nefilim. Martin, saya merasa mual karena membaca kalimat tadi. Sementara adanya malaikat yang jatuh dari sorga, dan adanya penjelasan mengapa banjir dalam kitab Kejadian adalah perlu secara moral. Dan penjelasan nubuatan mengenai pemerintahan 1000 tahun Mesias. Jadi adanya sedikit kebenaran, yang dicampur dengan kesalahan sangat besar. Ringkasan, bagian pertama dari kitab Henoh, menggambarkan kejatuhan dari para penjaga. Itu adalah para malaikat yang jatuh dalam dosa. Para malaikat yang menjadi bapa dari para malaikat yang kawin dengan manusia, yang disebut Nefilim. Sudah ada di sini, kita bisa membuang keseluruhan kitab Henoh ke tempat sampah, tempat yang semestinya. Karena malaikat tidaklah mengadakan perkawinan. Kristus menyatakan hal itu dengan amat jelas. Mereka tidak akan kawin, atau diberikan dalam perkawinan. Mereka akan sama seperti para malaikat. Mereka bukanlah makhluk yang mengadakan perkawinan. Dan masalahnya adalah, terjemahan modern menyatakan hal yang sama. Nah, itu karena mereka bersandar kepada manuskrip sampah yang sama. Kita bisa menyebutnya sebagai manuskrip sampah, karena memang ada di sampah dan berasal dari sampah. Dan jika dihapuskan, karena merupakan bagian dari sampah. Mengapa Anda menghapus sesuatu yang Anda tuliskan? Dikarenakan bahwa hal itu tidaklah lagi berguna. Atau karena sesuatu hal yang Anda tuliskan adalah hal yang bodoh. Jadi sisa isi bukunya, menggambarkan pewahyuan Henoh dan kunjungannya ke sorga dalam bentuk perjalanan, penglihatan dan mimpi-mimpi. Sangat menarik. Kitab Henoh terdiri dari 5 bagian besar saling berbeda. Lihat masing-masing bagian untuk detailnya. Kitab Para Penjaga. Bagian ini,
Dikatakan, telah ditulis dalam abad keempat atau ketiga sebelum Masehi, menurut para sarjana Barat. Nah Martin, kitab itu ditulis sekitar abad keempat atau ketiga sebelum Masehi. Bagaimana Anda bisa menyebutnya kitab Henoh? Kita menyebutnya sebagai kebodohan. Ya, karena Henoh hidup sebelum air bah. Ya. Apa yang luput dari air bah? Nah, menurut mereka dari manuskrip terkenal, kitab Septuaginta, Metusalah, yang berhasil luput dari air bah, selama 30 tahun. Kitab yang banyak dikutip oleh banyak ahli teologia. Nah, mereka pastinya harus berenang bersama-sama dengan Metusalah selama 1 tahun 17 hari, agar luput dari air bah selama 50 tahun. Nah, masalah dengan keseluruhan hal ini adalah, Anda melihat ada berapa banyak kaitan yang sebenarnya. Pertama, kita melihat adanya manuskrip yang sekarang ini kembali ditemukan di Perpustakaan Vatikan. Dan penemuan itu mendukung dokumentasi lainnya, tetapi dokumentasi itu juga mengatakan adalah baik untuk membaca kitab apokrifa. Dan sekarang adanya kitab Henoh. Jadi Alkitab-Alkitab yang didasarkan kepada manuskrip-manuskrip ini memiliki kebohongan yang sama, seperti kitab Henoh. Tentu saja. Baiklah, hal yang menarik adalah bahwa kitab-kitab apokrifa senantiasa dituliskan setelah kanonisasi Alkitab selesai. Dan selalu ada pemisahan dalam tempo beberapa ratus tahun, antara penyelesaian kanon dengan penulisan kitab-kitab apokrifa. Hal yang sama terjadi dengan Perjanjian Baru. Mereka berasal dari abad keempat atau abad ketiga, sedangkan Alkitab, kanonisasinya sudah selesai di abad pertama. Jadi ini benar-benar sesuatu yang harus dipelajari oleh orang bijak, dan bukan hiburan. Ini bukan mempelajari buku-bukunya, melainkan sejarahnya timbulnya buku-buku itu. Dan mempelajari mengapa Anda seharusnya mengabaikan kitab-kitab bodoh ini. Lalu adanya kitab perumpamaan-perumpamaan Henoh, juga yang disebut sebagai perumpamaan-perumpamaan Henoh. Kitab astronomi yang juga disebut sebagai buku benda-benda penerang langit, atau buku-buku penerang. Jika saya mendengar nama-nama itu, saya menjadi mual. Jika Anda mendengar dan membaca hal-hal ini, Anda bisa melihat dari mana asal mula semua kebohongan ini yang menyusup ke dalam gereja. Nah, ketika mereka membicarakan mengenai benda-benda langit penerang, mereka membicarakan mengenai umat manusia yang ditinggikan, yang sudah mencapai suatu keadaan status quo tertentu. Nah, di mana kita menemukan banyak kata-kata itu? Jika Anda ingin menemukan kata luminaris, lihat saja agama parlemen dunia. Atau pembicara mereka, yang disebut luminaris, orang yang berpengaruh. Nah maaf saja, jadi siapa itu para nelayan yang dipakai Yesus untuk menuliskan kitab-kitab Injil, yang jelas mereka bukanlah orang-orang yang berpengaruh. Jadi, saya sangat alergi kepada kata luminaris. Mereka pikir, mereka masuk kelompok Illuminati. Wah, bagi saya ini kedengarannya seperti kata lunar, bulan, dari lunatik. Nah, badan-badan langit ini, kitab-kitab astronomi, mereka juga Illuminaris, tetapi yang disembah. Jadi, matahari, bulan dan bintang-bintang, disembah. Jadi, kita pikir ini bodoh dan merupakan penyembahan berhala. Pernahkah Anda pergi ke Hollywood dan melihat apa yang ada di jalan? Bintang-bintang, dan bukankah kita pergi dan menyembah mereka dalam konser-konser mereka, dengan mengangkat tangan kita? Dengan berhala, dengan piala Oscar. Jadi ini tepat sama. Kita menyembah luminaris. Kita menyimak hal yang dikatakan oleh orang-orang. Adalah bagus menyimak perkataan orang-orang, tetapi jika tidak selaras dengan Alkitab, maka taruh saja ke tempat asalnya, tempat sampah. Lalu adanya kitab mengenai mimpi-mimpi dan penglihatan, yang disebut sebagai buku mimpi. Lalu adanya surat-surat Henoh. Dan mereka menyebutkan semua jenderal-jenderal Lucifer. Jadi, inilah yang menjadi isi dari kitab Henoh. Sebagai perbandingan, mari kita melihat buku para bapa dan nabi. Untuk beberapa masa, dua golongan ini tetap terpisahkan. Dua golongan ini merujuk kepada orang-orang yang melayani Allah. Dengan kata lain, garis keturunan Adam, Set dan semuanya. Dan orang-orang yang melayani iblis, dari garis keturunan Kain, dengan Henoh dari Kain. Yang kemungkinannya kitab Henoh yang ini.
Pemikiran dari kaum Illuminati, yakni Illuminaris. Tepat sekali, pola pemikiran yang sama. Kebohongan yang sama yang menyusup ke dalam Alkitab terjemahan modern. Ras Kain, yang menyebar dari tempat kediaman pertama mereka, menyebar ke dataran dan lembah-lembah di mana menjadi tempat kediaman anak-anak Set. Dan anak-anak Set, agar menghindari pengaruh yang merusak, mengundurkan diri ke gunung-gunung, dan di tempat inilah membuat rumah-rumah mereka. Selama pemisahan ini terus terjadi, mereka terus mempertahankan penyembahan kepada Allah dalam kemurniannya. Tetapi dengan berjalannya waktu, anak-anak Set sedikit demi sedikit berani bergaul dengan para penduduk di lembah. Pergaulan ini menghasilkan hasil yang paling buruk. Anak-anak Allah, dengan kata lain garis keturunan Set, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Anak-anak Set, yang tertarik kepada kecantikan anak-anak perempuan keturunan Kain. Membuat Tuhan tidak senang dengan mengadakan perkawinan campur dengan mereka. Itulah keadaan sebenarnya yang terjadi. Dan bukannya malaikat berdosa yang mengadakan perkawinan dengan kaum perempuan manusia. Baiklah, Alkitab apapun yang mengatakan hal ini, merupakan Alkitab terjemahan baru. Yang juga harus benar-benar ditolak. Karena ini memberikan pengajaran palsu. Ini membohongi orang-orang, dan Allah tidaklah berdusta. Dan masalahnya ialah bahwa Alkitab ini mengatakan, dengan firman Allah dan dengan setiap perkataan Allah, kita hidup. Nah, sekarang kebohongan itu menyusup masuk, bisakah Anda hidup dengannya? Bagaimana Anda mengetahui bahwa isinya adalah benar? Dan kemana doktrin itu akan membawa Anda? Jadi, orang-orang bijaksana mesti memahami, mereka mesti menolak manuskrip ini. Dan bukan hanya itu. Seperti yang sudah kita bahas berulang-ulang, adanya ratusan upaya untuk merendahkan Kristus dalam Alkitab terjemahan modern ini. Jadi, secara pribadi, saya sangat menolak kitab-kitab ini. Saya juga sudah pernah mengatakan dalam episode sebelumnya, Alkitab berbahasa Afrikaans, hanyalah terjemahan kuno yang isinya benar. Setiap Alkitab terjemahan modern setelah itu, silakan Anda mengeceknya sendiri. Lalu Anda putuskan maukah Anda mendapatkan kesalahan di dalam Alkitab Anda? Jelas tidak. Baiklah Martin, jadi ke arah mana semua ini menuju? Dan semua umat kita mempelajari kitab Henoh, dan mencoba memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bacalah kitab Daniel dan Wahyu, jika Anda ingin mengetahui peristiwa-peristiwa akhir zaman. Amin. Baiklah, Martin, kemana semua ini mengarah? Apa yang sedang terjadi kepada dunia? Mengapa semua hal ini menyusup masuk? Mengapa semua hal ini merangkak masuk ke dalam gereja? Dan bagaimana kaitannya kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman? Tidak peduli hal apapun yang terjadi di dunia, mesti selaras kepada kitab suci, benar? Ya. Jadi bagaimanapun juga, dunia sedang bergerak menuju kepada tanda binatang. Dan akan adanya pembatasan kepada hal membeli dan menjual. Dan isolasi yang dikaitkan dengan penyembahan dan cara pandang keagamaan. Semua hal ini mesti terjadi. Dan berapa banyak warga dunia yang akan terlibat? Seluruhnya. Seluruhnya. Baiklah. Jadi, kita mesti bergerak kepada suatu sistem, di mana setiap orang diawasi. Bahkan pemikiran mereka juga harus diawasi. Dan jika mungkin, membimbingnya atau memanipulasinya. Benar. Nah, di zaman abad pertengahan, hal ini bisa dilakukan. Karena adanya satu gereja, yakni gereja Katolik. Dan gereja ini memiliki suatu sistem yang sangat luar biasa. Dalam memata-matai dari pola pikir setiap orang. Karena mereka memiliki suatu hal yang disebut bilik pengakuan dosa. Dan gereja telah sangat mencuci otak orang-orang, sehingga apabila orang-orang tidak turut serta dalam penyelewengan keadilan ini, mereka akan hilang untuk selama-lamanya. Bahkan para raja-raja menggigil kepada pemikiran jika mereka ditolak diberikan hak istimewa ini. Benar, bahkan para martir, yang mati syahid, dan kaum reformer, yang merupakan ancaman utama, mereka mengancam, kalian akan hilang selamanya. Jika kalian dipecat dari keanggotaan gereja, itu merupakan ancaman yang sangat menakutkan. Jadi gereja memiliki pengetahuan dari dalam, ke dalam kehidupan rahasia Anda. Ya.
Gereja tahu apa saja mengenai siapa saja. Sedangkan sekarang kita tidak lagi pergi ke imam-imam untuk mengakui hal rahasia kita yang paling dalam. Apakah ada mata-mata lainnya yang bisa mereka pakai? Ya, Mereka bisa memakai internet dan mereka bisa memakai telepon pintar Anda. Dan mereka bisa mendengarkan apa yang Anda katakan. dan melihat pola menonton Anda. Benar. Anak lelaki saya dan saya sedang berkendara 2 hari lalu, dan dia sedang mencari-cari sebuah mobil. Dan anak saya itu berkata di dalam mobil yang sedang kami kendarai, bagaimana kalau membeli mobil Nissan? Bagaimana kalau Nissan yang ini, yang itu dan yang lainnya? Dan ketika kami berhenti, dia membuka teleponnya, dan ada iklan yang datang bertubi-tubi mengenai mobil Nissan. Saya percaya akan hal itu. Coba saya ceritakan hal yang terjadi kepada saya dalam 2 pekan terakhir. Kami memesan segel cuaca untuk pintu kami. Dan juga pada saat itu, kami membicarakan mengenai mencari penjepit arang untuk perapian. Untuk memungut kayu dan menaruhnya di perapian. Ya, jadi ketika segel cuaca pesanan kami datang juga penjepit arang yang tidak kami pesan. Jadi bagaimana mungkin kejadiannya? Saya masih tidak mengetahuinya. Nah, kisah Anda tadi, saya pikir, kita tidaklah menyadari betapa banyak hal yang kita diskusikan dan lakukan, sedang dimonitor. Dan bisakah mereka pakai untuk melawan Anda? Bukankah mereka memakainya di sidang pengadilan selama ini? Baiklah, hal pertama yang mesti dibuat adalah, setiap orang harus saling terhubung agar bisa dimata-matai. Dan untuk mengetahui Anda, dan untuk mengendalikan Anda, maka Anda mesti terhubung. Jadi, adanya Online for All, ini nampaknya arah yang akan dituju di berbagai negara dari Afrika ke Eropa, ke Amerika Serikat. Sedang bergerak dalam arah Online for All, bahkan online secara gratis. Jadi, sekarang ini ada kampanye nasional yang sedang berlangsung. Untuk memberikan internet gratis bagi setiap orang. Mari kita melihat video online is free for all of us, dan hal yang dibahasnya. Tagihan internet saya berkisar dari 50 hingga 20 dolar per bulan. Tagihan internet nenek saya mulai dari 49 dolar hingga ke nol. Tagihan internet saya mulai dari 90 dolar hingga 30 dolar. Online adalah untuk kita semua. Online adalah untuk kita semua. Online untuk semuanya adalah suatu keharusan. Salam untuk kita semua. Di abad 21, internet berkecepatan tinggi bukanlah barang mewah, melainkan suatu keperluan. Itulah sebabnya Presiden Biden dan saya sedang dalam proses membuat internet berkecepatan tinggi yang bisa dijangkau oleh semua orang. Sejauh ini, kami sudah memberikan kepada lebih 18 juta orang Amerika diskon 30 dolar kepada tagihan internet bulanan mereka. Pemotongan 30 dolar setiap bulannya. Dan karena semua orang ini telah merencanakan mendapat pengurangan 30 dolar setiap bulannya. Hari ini, jutaan orang Amerika mendapatkan internet berkecepatan tinggi, sama sekali gratis. Jadi, untuk melihat apakah Anda berhak mendapatkannya, lihat saja getinternet.gov. getinternet.gov. Terima kasih. Mereka sangat baik, bukan? Seperti Bapak perayaan Natal. Nah, bukankah mereka berkata, tidak ada yang gratis seperti makan siang? Tidak ada yang gratis kecuali ada imbalannya. Ikan bisa saja berpikir umpannya gratis, tetapi ada kail yang tersambung. Dan Anda menjadi korbannya. Baiklah, nah Martin, di sini ada Kingsman, agen rahasia yang menceritakan hal ini. Ya, ini adalah film yang diputar di tahun 2014, dan plotnya menarik. Karena mulai tahun 2014, mereka memulai hal yang kita pernah katakan. Teater Jesuit telah membuat Anda tidak peka, dan sudah mempersiapkan Anda untuk hal ini. Jadi, mari kita membaca apa alur ceritanya. Ada orang yang bernama Richmond Valentine, seorang miliarder, pemerhati keperluan manusia, yang telah menawarkan SIM card seluler gratis bagi semua orang, dan akses internet gratis. Jadi, apakah Kamala Harris menjadi orang yang murah hati, Martin? Memang, seperti itu gambarannya. Jadi Valentine memiliki rencana, memancarkan sinyal yang mengakibatkan tindakan kekerasan di seluruh dunia. Yang memisahkan kebanyakan umat manusia, guna menghindarkan pemusnahannya dari pemanasan global. Ini menarik, semua topik ada di sana, pemanasan global, pengurangan jumlah penduduk, dan internet gratis. Sekarang mereka menggambarkan, ini adalah penjahatnya. Ini sungguh pandai, sesungguhnya mereka mencampurkan segala sesuatu, mereka menaruhnya ke dalam alam bawah sadar Anda. Tapi di sini mereka menggambarkan kejahatan, yang kata mereka, tidak akan terjadi.
Nah, menurut kitab suci, sekali saja hal ini diterapkan, maka membeli dan menjual, akankah mereka akan memusnahkan orang-orang yang tidak turut serta? Ya, Bukankah dikatakan demikian, akan adanya dekrit kematian? Tetapi Anda mesti mengetahui siapa yang mesti dibunuh. tepat sekali. Mesti adanya musuh yang dikenali. Baiklah Martin, mari kita masukkan AI, Intelligence Artifisial, ke dalam hal pembahasan ini. AI ada dalam berita, benar. Lihat saja umpan balik berita, sebagai contohnya. Saya belum melihat satu kali pun dalam 2 bulan terakhir, yang tidak mengatakan mengenai AI di dalamnya. Lalu adanya sekelompok orang penguasa, seperti Mus dan Zuherman, dan semua konflik mengenai topik ini. Jadi, AI akan memainkan peran yang sangat penting. Dapatkah mereka membuat sesuatu itu tampak terlihat nyata, ketika sesungguhnya itu hanyalah hal yang dihasilkan AI? Oh, kita akan melihatnya sekarang. Ini 100% sedang terjadi sekarang. Dan masalahnya adalah, wacana yang dikerjakan AI ini tidaklah alkitabiah. Baiklah. Bisakah AI dipakai untuk menjelek-jelekan seseorang? Bisa. Jadi Martin, bisakah sebagai contohnya, mengambil suara Anda? Hanya sedikit saja dari suara Anda, dan menaruhnya ke dalam komputer. Dan kemudian membuat Anda mengatakan, hal apapun yang mereka ingin untuk Anda katakan. Dan untuk menghancurkan reputasi Anda, apakah bisa? Ya, mereka sudah melakukannya. Mereka sudah lakukan. Bisakah mereka membuat orang-orang mati berbicara? Ya, Dengan memakai suara orang mati. ya, Apakah itu akan menarik? Apakah itu menurut Anda dapat dipakai dalam gereja untuk berkomunikasi dengan orang mati? bisa. Dan dalam tahap ini, nampaknya tidak ada hal yang tidak bisa dikerjakan AI. AI bahkan bisa, seperti disebutkan dalam beberapa klip video yang saya telah lihat. Bisa memulai suatu proyek sangat besar, katakan saja membangun bendungan. AI bisa memulai suatu proyek, membangun keseluruhan bendungan, tanpa keterlibatan manusia. Itu kata mereka. Tetapi Martin, AI yang menjadi sistem komputer, haruslah diprogram. Nah, inilah arahnya. Mari kita lihat. Beberapa bulan lalu, lagu Drake and lagu Weekend Song menjadi viral. Ini dibuat oleh pemakai tidak dikenal yang bernama Ghostwriter 977 dengan menggunakan AI. Saya siap untuk memainkannya di radio, kemudian saya mendapat panggilan telepon dari label, itu sebenarnya bukan lagu Weekend Song. Saya tertipu. Nah, seperti inilah lagu AI itu. Pada dasarnya, Anda mendapat file audio dari suara selebriti, dari beberapa rekaman, dan hal-hal seperti itu, yang kemudian menaruhnya ke model AI yang memetakan suara mereka. Instruksi-instruksi itu dipakai untuk menyaring suara siapa saja yang kedengarannya seperti selebriti itu. Ini bukanlah pembuatan kembali dari suara aslinya. Ini merupakan serangkaian aturan, bagaimana jenis suara selebriti itu, dalam situasi seperti ini. Tentu saja sudah ada banyak contoh seperti hal ini secara online. Mulai dari Whitney Houston, yang menyanyikan lagu Beyoncé, hingga ke Frank Sinatra menyanyikan lagu Lil Jon. Beberapa dari pemain musik kesukaan Anda sudah memakai AI untuk berkolaborasi dengan artis yang sudah meninggal dunia. AI dipakai untuk membuat sebuah rekaman Beatles terakhir yang menampilkan suara rekaman John Lennon dan akan diluncurkan akhir tahun ini. Kami bisa mengambil suara John dan membuatnya asli memakai AI. Yang kemudian kami bisa mencampurkan rekamannya, seperti yang biasa kami lakukan. Tentunya hal semacam itu senantiasa menimbulkan pertentangan, benar. Dan saya melihat, kelompok pemusik Beatles berargumentasi di antara mereka sendiri. Apakah memang mereka harus melakukannya? Ringo Starr mengatakan, wah, kita tidak bisa menghasilkan suara John. Dan Paul McCartney nampaknya mendukung akan hal itu. Tetapi kita tidak perlu membahasnya. Dan masalahnya dengan hal ini, mereka belum mengetahui masalah yang berkaitan dengan hak cipta. Karena jika Anda memiliki hak cipta, dan ada yang melanggarnya, pastinya manusia. Sedangkan sekarang AI bisa melakukannya, tetapi dia bukan manusia. Jadi Anda tidak bisa dituntut, bagaimana bisa menuntut AI? Jadi ini sangat menarik, kemana nantinya ini akan mengarah. Baiklah, Martin, mari kita melihat hal lainnya, hal yang dapat dilakukan AI. AI bisa membuat film, bisa menirukan peristiwa-peristiwa. Mereka bisa memakai suara-suara yang telah dibentuk ulang, memakai AI. Mereka bisa mengirimkan pesan-pesan kepada dunia,
mereka bisa memakai internet. Dan semua hal-hal ini, mari kita melihat contohnya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pada jam 6.30 Pacific Standard Time pagi ini, kami meluncurkan Cevius AI model cuaca, suatu sistem AI yang canggih yang dirancang untuk memanipulasi pola cuaca, mengendalikan emisi karbon, dan banyak lagi. Dan selama 3 tahun terakhir ini, AI kami yang terbaik dan terpintar dalam pengendalian kualitas, telah dengan cermat menguji AI cuaca. Dan hari ini, dengan rendah hati dan senang, kami menyerahkan kesejahteraan bumi kepada model Cevius model. Umat manusia akan bertahan hidup. Rekan-rekan orang-orang Amerika, hari ini, kita menghadapi satu tantangan yang belum pernah ada dalam sejarah. Seperti yang Anda sadari, objek-objek alien, asing, telah tiba di bumi. Sementara kita belum mengetahui maksud mereka, kita mesti tetap tenang. Presiden Vladimir Putin telah menuduh Amerika Serikat mengundang alien masuk ke bumi kita untuk menimbulkan serangan kepada UFO. Yang baru-baru ini ditembak jatuh di wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Putin menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat kepada UFO bisa saja telah menyiarkan lokasi bumi kepada alien, makhluk asing. Hari ini, saya memerintah kaum pria dan wanita pemberani dalam jajaran angkasa luar kita untuk mengerahkan segenap kemampuan mencegah Rusia dan sekutunya mengadakan kontak pertama dengan alien. Kita bertekad untuk mencegah terjadi pertukaran teknologi antara bangsa-bangsa ini dengan alien, yang bisa membahayakan keamanan nasional negara kita. Joe yang mengantuk tidak akan bisa menangani situasi ini dengan baik, karena kita mengetahui sifat alien yang bermusuhan. Tetapi jika saya menjadi presiden, alien akan menyukai saya. Tanyai siapa saja di wilayah 51, dan mereka akan menjawab dengan benar. Ketika saya mengunjungi wilayah 51, semua orang terkesan dengan cara bagaimana alien menyambut saya. Saya adalah orang terpandai di ruangan. Saya membedah beberapa alien, dan mereka tidak berteriak. Tidak ada orang yang mendengar mereka berteriak. Saya yang membuat kekuatan angkasa luar. Saya rasa Joe yang mengantuk tidak akan memuji saya. Beberapa saat lalu, saya memerintahkan persenjataan nuklir kita dipakai melawan Rusia dan sekutunya, yang telah melewati garis perbatasan, dan yang telah melakukan pembantaian kepada delegasi kita yang ada di orbit. Bersama-sama dengan sekutu NATO kita telah meluncurkan operasi Werat kepada semua negara yang terlibat dalam pembantaian ini. Saya menginginkan semua orang menerima kenyataan pahit ini, bahwa dunia tidak akan lagi sama seperti dulu. Martin, tidak ada hal nyata dalam klip video tadi. Ya, Bahkan orang-orangnya juga tidak nyata. Semuanya merupakan olahan AI. bahkan suara-suara Trump, Biden, tidak ada hal yang dibuat oleh manusia. Jadi, AI yang memprogram semua skenario tadi. Baiklah, nah bisakah sesuatu yang seperti itu dipakai untuk mengerahkan umat manusia dan membuatnya untuk melakukan suatu tindakan? Tentu saja bisa. Dapatkah sesuatu hal semacam itu dipakai untuk menaruh informasi palsu kepada dunia, dan yang bisa menyebabkan peperangan, bahkan perang nuklir, dan pemusnahan sebagian besar umat manusia? Apakah menurut Anda, iblis ingin menghancurkan keseluruhan umat manusia, sehingga ketika Kristus datang, tidak ada lagi yang tersisa? Ya, Tapi Alkitab berkata, hal itu tidak akan terjadi, benar? ya. Jadi, siapa yang kita percayai? Apakah kita percaya hal-hal ini atau Alkitab? Saya percaya Alkitab, tetapi hal-hal ini menunjukkan bukti kepada kita, betapa dekatnya kita kepada kedatangan Kristus kedua kali. Baiklah, jadi sejauh mana mereka bisa berjalan? Amazon menutup peralatan rumah pintar pelanggan setelah tuduhan palsu rasisme oleh supir kurir. Kita tidak perlu membaca semua artikel berita ini. Pada dasarnya, supir kurir mengklaim bahwa dia mengalami tindakan rasisme. Maka apa yang disebutkan sebagai perilaku itu dari pemilik harus dikoreksi. Jadi mereka mengunci rumah pintarnya, itu artinya pemilik rumah tidak bisa memakai apapun. Bahkan tidak bisa masuk dan keluar rumah. Jadi, sebuah perusahaan bisa melakukan hal itu. Sebuah perusahaan bisa mengunci rumah Anda. Nah, sebetulnya milik siapa perusahaan ini? Siapa yang mendikte mereka? Semua pedagang besar, kembali kepada binatang. Bukankah mereka, menurut kitab Wahyu, mendapatkan instruksi mereka dari binatang? Dan bukankah semua CEO ini berkunjung ke Vatikan? Semuanya. Kita pernah menunjukkannya berulang kali, dan tidak perlu mengulanginya. Jadi, kata mereka pada akhirnya, kami bekerja keras dan menyediakan pengalaman besar untuk para pelanggan. Dan meyakinkan para supir kurir paket Amazon, juga merasa aman. Jadi,
Siapa yang bertanggung jawab untuk membuatnya aman? Perusahaan. Dan ini menarik. Kita melihatnya selama pandemi. Merekalah yang memutuskan apa hal yang baik untuk Anda. Dan perusahaan yang mendiktenya. Benar. Dan sama seperti ini, jika ini palsu, tidak menjadi masalah. Kelihatannya Martin, nanti kita bahas dalam episode lain, bahwa kepalsuan diberi penghargaan. Oh ya? Kepalsuan diberi pahala. Nah, Glenn Beck memiliki hal yang ingin disampaikannya. Mari kita dengarkan dia. Sekarang AI sangat pandai dalam menghasilkan suara. Dulunya, Anda mesti begitu banyak memasukkan informasi agar bisa menghasilkan ulang sebuah suara. Sekarang, tidak perlu begitu. 3 detik saja suara, hanya itu yang diperlukan. Jadi, ketika anak-anak Anda memposting apa saja ke sosial media, anak-anak Anda dan Anda bisa dimanipulasi oleh AI. Dan Anda akan mendapat panggilan telepon. Ada seorang bapak di Texas mengatakan, keluarganya kehilangan $1.000 karena cucunya telah menelepon dan berkata, "Kakek, kami berada di Meksiko dengan teman-teman. Saya mendapat masalah, saya sangat takut, kami telah minum-minum, dan mengalami kecelakaan. Saya ada dalam masalah, saya perlu $1.000 untuk keluar dari situasi ini." Lalu, kakek mengirimkan uangnya. Padahal anak-anak tidak terkena masalah. Anak itu bukan cucunya. Hal ini akan semakin sering terjadi. Sekarang peta telah memakai AI guna menulis ulang kitab Kejadian. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melihat hal ini. Tetapi ini mengganggu. Mereka telah memakai AI dan menulis ulang Alkitab untuk tujuan politik. Dan hasilnya bisa membuat heboh. Kain bukanlah pembunuh. Nimrod berhenti menjadi pemburu. Hagar menjadi juru masak. Seekor anjing menggantikan tempat Ishak di atas gunung, dan tidak ada persembahan korban. Nah Martin, ini semakin menarik. Ini kelihatannya, Anda tidak bisa memisahkan AI dari persyaratan Alkitabiah. Benar. Segala sesuatu akan kembali kepada Alkitab. Jadi AI bisa mengubah Alkitab. Martin, saya pikir, kita semua mesti memiliki buku Alkitab dalam aslinya. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui hal yang dikatakan Allah. Karena bisa saja Anda membaca aplikasi elektronik Anda. Dan jika Anda mengenal Alkitab Anda, maka Anda mengetahui bahwa Abraham tidak pernah mempersembahkan korban seekor anjing. Bahwa itu adalah sampah. Juga Anda mengetahui bahwa Kain memang seorang pembunuh. Dan tidaklah diampuni, seperti yang kita temukan dalam sistem pengadilan sekarang ini. Dan bisa dilakukan dengan membayar uang jaminan, sehingga penjahat menjadi bebas. Dan Allah adalah Allah yang adil. Jadi, kita mesti menyerap firman ini. Hal ini mungkin tidak akan terlalu berdampak bagi Anda atau saya. Bagaimana dengan orang-orang muda? Tepat seperti itulah, karena berapa banyak dari mereka yang memakai buku Alkitab? Dan jika kita kembali ke hal-hal pertama, ini baru sekedar batu loncatan kepada semua manuskrip dusta tadi. Baiklah, dan bukankah organisasi lainnya mengatakan, kami akan menyasar anak-anak Anda? Ya. Jadi sekarang anak-anak memiliki Alkitab di aplikasi mereka, karena mereka tidak terbiasa kepada buku fisik Alkitab, dan mereka membaca sampah ini, Alkitab AI. Dan memang terlalu sulit untuk membaca Alkitab King James. Jadi mari kita membaca hal yang dikatakan oleh orang-orang ini. Nah, ada hal yang menarik. 2 hari lalu, anak lelaki saya, karena tertarik mengunduh hal yang disebut bot. Ya, saya rasa itu ChatGPT. ChatGPT atau apapun itu. Dia mengunduh salah satu aplikasi itu, hanya untuk melihat apa yang dilakukan aplikasi itu. Lalu dia tertarik untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Lalu dia mendekati saya dengan penuh semangat mengatakan, dengarkan hal yang dikatakan aplikasi ini. Sebagai contoh, saya bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang setan? Dan hal yang dikatakan bot atau hal yang dikeluarkan AI ini, saya sedikit menyukai dia. Lalu saya berkata kepadanya,
kamu menanyakan, apa menurut pendapat Anda tentang setan? Nah, di dalam dunia okult, adanya situasi, yin dan yang, adanya sisi gelap, adanya sisi terang. Adanya magic hitam, dan adanya magic putih. Tetapi semua magic berasal dari iblis. Entah itu magic putih, entah itu magic hitam. Ini mesti jelas. Tidak ada hal yang disebut baik melawan buruk. Ini adalah yin dan yang. Ini merupakan bagian dari kemanusiaan yang tak terpisahkan. Anda memiliki sisi baik dan sisi jahat. Anda menjadi Jekyll dan Tuan Hyde. Bagian yang sama. Ini merupakan suatu situasi yang sama. Jadi, entah Anda menyembah di sisi setan, seperti yang banyak dilakukan oleh band rock. Atau entah Anda menyembah sisi terang, sisi Lucifer, tidak ada bedanya. Itulah sebabnya Anda bisa memahami, mengapa para penganut Lucifer, seperti raja-raja dunia, bisa memberikan gelar kebangsawanan kepada para bintang rock, yang sesungguhnya dan secara terbuka, menyembah setan. Karena ini hanya sekedar sisi gelap dan sisi terang. Jadi Martin, jika Anda belum pernah merenungkan akan hal ini, sekarang sudah saatnya. Karena untuk menerima gelar kebangsawanan bagi kegiatan kemanusiaan, atau untuk menyebarluaskan penyembahan kepada iblis. Ini tidaklah masuk akal. Ya, ini memberitahu Anda, orang-orang yang memberikan gelar kebangsawanan itu, menerima dua hal ini. Jadi saya berkata, kamu seharusnya tidak menanyakan apa pendapatmu tentang setan. Aplikasi itu menjawab, saya sedikit menyukainya. Harusnya tanyakan, apa pendapatmu mengenai Lucifer? Jadi, anak saya itu melakukannya di depan saya. Dia bertanya, apa pendapat Anda mengenai Lucifer? Dan jawabannya ialah, saya mencintai dia. Nah, pertanyaan saya ialah, siapa yang membuat program aplikasi itu? Dan mengapa pemikiran semacam itu, diprogram ke dalam aplikasi itu? Apakah organisasi yang menghasilkannya, memainkan permainan Hegel? Dan yang memprogram Luciferian atau versi setan dari peristiwa-peristiwa, mengenai hal yang terjadi di sorga. Dan yang membuat hal itu menjadi standar, menggantikan firman Allah. Tepat seperti itulah hal yang terjadi. Ini kembali mengkaitkan kepada kitab Henoh. Tepat sekali. AI atau pola pemikiran ini, sudah mulai dari abad keempat sebelum Masehi. Ketika sisi kebohongan itu muncul pertama kali, mereka hanya sekedar memperbaharui permainan mereka. Benar, dan sekarang memanfaatkan elektronik. Tetapi situasi yang sama telah ada sejak awalnya. Dari penipu itu. Baiklah, sekarang ada trading bytes, dan kita memiliki penguasa kita di dunia. Dan mereka nampaknya sedang saling berperang, memainkan polisi baik melawan polisi jahat. Benar, karena Mas menjadi bagian dari membuat AI yang pertama, dengan pihak dari Google. Dan adanya polisi baik melawan polisi jahat yang sengit bertarung. Ya, maksudnya Zuckerberg. Dan mereka mengatakan, yang satu menindas kebebasan berpendapat, dan yang lainnya menganjurkan kebebasan berpendapat. Jadi, ini adalah dialektika Hegel. Mari kita putar. Peraturan benar-benar hanya diberlakukan setelah sesuatu yang buruk terjadi. Jika itu yang terjadi pada AI dan kita baru membuat peraturan setelah sesuatu yang buruk terjadi. Mungkin sudah terlambat untuk benar-benar menerapkan peraturan tersebut, AI mungkin sudah memegang kendali pada saat itu. Apakah menurut Anda, itu nyata? Bahwa adalah mungkin bahwa AI bisa mengendalikan dan tiba di suatu titik, di mana Anda tidak bisa mematikannya dan membuat keputusan bagi orang-orang? Ya, tentu saja. Tentu saja. Ya, ke sana kita mengarah, dan itu pasti. Alasan kenapa OpenAI dibuat ialah, Larry Page dan saya adalah teman akrab, dan ketika saya berada di rumahnya di Palo Alto, dan saya berbincang dengannya hingga larut malam mengenai keamanan AI. Saya rasa bahwa Larry tidaklah menganggap keamanan AI sebagai hal yang serius. Apa yang Larry katakan tentang hal itu? Dia menginginkan semacam kecerdasan super digital, pada dasarnya Allah digital, itu yang dia inginkan, sesegera mungkin. Dia menginginkan hal itu? Ya. Dan Larry telah membuat banyak pernyataan publik selama bertahun-tahun, bahwa tujuan keseluruhan Google adalah membuat AGI, yakni Artificial General Intelligence atau kepandaian superbuatan. Jadi, di sini adanya satu dunia yang terpusat, dengan satu perusahaan yang hampir memiliki monopoli tentang kemampuan AI. Dan komputer, seperti sistem komputer berjenjang.
Dan orang yang diserahi tanggung jawab, nampaknya tidak terlalu memperdulikan keamanan. Ini tidak baik. Jadi Martin, hal yang dikatakannya adalah bahwa Google memiliki monopolinya, benar. Tetapi mereka tidak terlalu mempedulikan keamanannya. Dan tujuan mereka sesungguhnya membuat Allah AI. Baiklah, dan Mas sangat peduli akan hal itu. Nah, apakah Anda mendengar hal lain selain dari orang-orang ini tentang masalah ini? Anda mendengar dari Harris dan Biden yang membicarakan mengenai AI. Dan hal-hal seperti ini, dan pengendalian, dan hukum yang mesti ada. Tetapi harus ada orang yang mengendalikan di belakang layar, ini tidak bisa dijalankan oleh perorangan. Apakah ini hanya sekedar terserah Anda dan saya untuk melakukannya, ataukah ada konglomerat besar-besaran di belakangnya? Tentu saja ada. Baiklah. Apa yang menjadi tujuannya, kemana ini akan menuju? Bisakah mereka membuat kekacauan dan berkata, wah, ini di luar kendali mereka? Bisa. Mereka bisa, bukan? Apakah dunia akan masuk ke dalam kekacauan? Ya, dunia mulai menuju kekacauan. Baiklah. Apakah kita bisa mengalami peristiwa kekacauan atau keruntuhan cyber yang disebabkan oleh AI, sehingga tidak ada orang yang bisa dipersalahkan? Bukankah Klaus Schwab pernah memperingatkan hal itu bisa terjadi? Baiklah, kita mesti memandangnya dari sudut pandang Alkitabiah. Siapa yang benar-benar mengendalikan peristiwa? Allah, benar. Siapa yang menjadi Allah dunia ini? Setan. Apakah menurut Anda, setan di bawah kendali AI, atau dia yang mengendalikan AI? Saya pikir setan yang mengendalikan AI. Nah, kenyataan yang ada, ketika Anda berbicara kepada bot atau apapun namanya. Paham kekristenan, senantiasa direndahkan. Dan paham Luciferian ditinggikan. Itu menyatakan siapa yang mengendalikan. Saya pernah mendengar adanya pembahasan di internet, di mana mereka menanyakan pertanyaan, bagaimana mengenai Yesus Kristus? Dan mereka mengatakan, wah, itu merupakan tokoh fiksi. Wah, menarik, dikatakan Yesus adalah tokoh fiksi. Kemudian mereka bertanya, bisakah engkau menceritakan lelucon mengenai Yesus Kristus? Dan mereka menceritakan dua lelucon yang sangat menjijikkan, yang merujuk kepada paku, kayu salib dan hal-hal seperti itu. Lalu orang yang sama, ditanyai mengenai Muhammad. Maka mereka menjawab dengan jawaban bersifat sejarah. Lalu mereka bertanya, bisakah Anda membuat lelucon tentang dia? Dan jawabannya adalah, tidak bisa, karena ini tidak benar secara politik untuk melakukannya. Dan akan merupakan hal yang tidak bisa diterima, melakukan hal semacam itu. Namun, tidak masalah jika kita melakukannya kepada orang Kristen. Maka timbullah pertanyaan, siapa yang memprogram hal ini? Dan mengapa selalu ada cara berpikir yang sama? Dan mengapa selalu ada kegelapan dan bukan terang? Benar, alat paling canggih dalam tangan setan zaman sekarang ini adalah AI. Jadi, semua orang mesti saling terhubung. Martin, apakah kita bisa memasukkan AI ke wilayah gereja? Ini sudah terjadi. Kita telah memasukkannya ke dalam wilayah agama. Mereka telah memasukkannya ke wilayah kitab suci. Maka marilah memasukkannya ke wilayah gereja. Mari kita lihat. Lebih dari 300 orang hadir di sebuah pelayanan gereja Protestan di Jerman di hari Jumat, di mana khotbah disampaikan oleh chatbot AI, ChatGPT. Ada 4 avatar berputar yang menawarkan pekabaran untuk meninggalkan masa lalu, karena disitulah para pendeta yang sesungguhnya berada. Tidak takut mati karena mereka tidak takut mati, dan beriman kepada Kristus. Teolog yang mencetuskan ide untuk menyelenggarakan kebaktian di gereja dengan AI mengatakan bahwa khotbah selama 40 menit itu menurutnya cukup mantap. Tetapi para hadirin mengatakan khotbahnya sedikit menjemukan. Kata mereka, tidak adanya hati dan jiwa. Baiklah, kita tinggalkan saja AI. Kita telah melihat adanya konotasi keagamaan. Mulai dari akar rumput yang paling bawah yang merupakan standar dari semua kebenaran, yaitu Alkitab, mari kita putar balikan. Mari kita ciptakan suatu pandangan yang menyimpang tentang kemanusiaan. Dari mana asalnya? Nephilim, kitab-kitab Henoh, semua hal itu. Mari kita bawa ke dalam wilayah gereja. Nah,
Jika kita menyatukan semua pencampuran itu, bukankah semua angin pengajaran sedang bertiup di lingkungan gereja? Tentu saja. Bagaimana jika anak Anda terpaku kepada aplikasi baru chatbot, ChatGPT ini? Informasi apa yang dipompa masuk ke dalam kepala mereka? Seberapa penting kita mengenal Alkitab kita? Lebih penting dari sebelumnya. Bagaimana jika besok mereka mengeluarkan video mengenai Anda atau saya dan mengatakan hal yang bertentangan langsung kepada hal yang selama ini kita percayai? Mungkinkah itu berita yang dibuat oleh AI dan berita palsu? Sebelum AI, adanya segelintir orang yang melakukan hal itu dengan menyelewengkan perkataan kita, dengan memotong klip video dan lainnya. Tetapi yang ini akan jauh lebih buruk. Ini bisa terjadi. Baiklah. Poin lainnya yang kita buat, apakah semua hal ini yang sedang terjadi di dunia sekarang ini? Pergerakan kebangkitan, sebagai contoh. Apakah itu selaras dengan kitab suci? Tidak. Tidak, bukan. Itu tidak selaras kepada kitab suci. Itu menjadi pertentangan langsung kepada kitab suci. Ya. Bertentangan langsung. Jadi apakah ada konotasi keagamaan kepada hal yang sedang terjadi? Ya, di dalam setiap kasus. Baiklah, bisakah kita mengatakan, ini merupakan pemberontakan terang-terangan melawan firman Allah? Allah telah mengatakan, semua itu membuatnya muak. Baiklah. Nah, apapun yang terjadi di dunia ini, jika Anda ingin memisahkannya dari agama, Anda sedang membuat kesalahan besar. Kita sedang hidup dalam peristiwa penutupan dari kitab Wahyu. Jadi, ketika Allah menentukan jenis kelamin, dari awal sekali, maka setiap upaya untuk mendefinisikan ulang jenis kelamin, pastinya menentang firman Allah. Baiklah, setiap upaya untuk memaksa umat manusia ke arah tertentu hanyalah sekedar persiapan guna memaksa mereka di wilayah lainnya. Benar. Jadi, Anda tidak pernah memulai dengan yang penghabisan, melainkan dengan gejala. Anda melunakkan kemanusiaan. Mari kita menonton klip video selanjutnya. Iman dan kebebasan diadili di Inggris. Sebuah sekolah dasar di London memaksa seorang anak lelaki kecil Kristen berumur 4 tahun untuk turut serta dalam parade LGBTQ. Ketika orang tua menuntut sekolah dengan mengatakan hak orang tua dan keagamaan mereka telah dilanggar, pengadilan pusat di London menolak tuntutan mereka. Sekarang mereka sedang naik banding atas putusan itu. Di sini penjelasan peristiwa itu, Izzy Montague, ibu dari anak lelaki berumur 4 tahun itu. Izzy, jadi sekolah dasar Havers Farm mengadakan event parade gay ini. Apa yang dikatakan pejabat sekolah, ketika Anda berkeberatan kepada keharusan anak Anda mengikuti parade itu? Mereka mengatakan anak saya itu mesti turut serta, karena ini merupakan perayaan. Mereka menyamakan LGBT sebagai kesamaan hak. Keanekaragaman, dan merupakan perayaan yang mesti dihadiri semua anak sekolah. Apakah pengadilan terlibat dalam kasus ini? Ya. Apakah keadilan dilemparkan ke tanah? Ya. Saya menerima banyak surat, dan salah satu dari aplikasi mengirimi saya surat. Nah, biasanya saya tidak berlangganan kepada hal-hal semacam itu. Tetapi yang satu ini, secara kebetulan memiliki resep yang menarik bagaimana membuat hal menjadi sehat. Jadi saya secara lugu, mengkliknya dan ingin melihat seperti apa resep itu. Tetapi sebelum aplikasi itu memberikan informasinya, aplikasi itu berkata, "Selamat datang kembali." Itu artinya, saya dulu pernah berlangganan. Selamat datang kembali. Lalu dia berkata, sebelum kita lanjut, bisakah Anda memberi informasi mengenai diri Anda sendiri? Kami ingin memberi Anda kata ganti orang yang Anda sukai, supaya kami bisa menyapa jenis kelamin Anda dengan benar. Itulah hal yang saya terima di email saya. Nah, saya memikirkan, apakah saya mesti menjawab, dan saya ingin berkata, jenis kelamin saya sudah ditentukan sejak saya lahir. Dengan inspeksi penglihatan. Karena dengan telanjang saya masuk ke dunia, dan dengan telanjang saya akan pergi meninggalkannya. Jadi, tidak sulit menentukan jenis kelamin saya, jadi saya tidak perlu memilih kata ganti orang. Saya hanya memiliki apa yang telah ditugaskan kepada saya sejak lahir.
Tetapi saya pikir, wah ini tidak perlu dilakukan. Jadi saya tinggalkan hal itu dan tidak menjawabnya. Apakah hal seperti ini melemparkan keraguan-raguan kepada hal yang Allah katakan? Ini kebingungan. Ini Babel, yang kembali terjadi. Ini Babylon. Martin, jadi kita sedang menuju event penghabisan. Kita memiliki norma baru, standar baru dan Alkitab baru. Semuanya sudah siap. Sekarang kita memerlukan kebangunan rohani, sehingga segala sesuatunya terlaksana. Jadi di seluruh dunia, tiba-tiba kebangunan rohani terjadilah. Kita telah banyak menunjukkannya. Di Amerika Serikat, di seluruh dunia, Afrika Selatan, di mana saja. Tetapi nampaknya ada suatu jenis kegiatan baru yang bergerak menjauhi metode lama, dari Benny Hinn, Copeland, dan yang lain-lain. Kita sedang bergerak ke zaman baru. Mari kita melihat hal yang sedang terjadi dalam bidang ini. Kita tahu Yesus memberikan otoritas kepada para murid-muridnya atas segala macam penyakit, atas semua roh jahat. Yesus berkata, kalian akan melakukan hal yang kulakukan, bahkan lebih lagi dan lebih besar. Jadi dengan kata lain, mereka tidak kekurangan, mereka memiliki kuasa yang sama seperti Yesus ketika menyembuhkan orang-orang dan menyembuhkan semuanya. Kuasa yang sama yang mereka miliki, kita juga sekarang memilikinya. Karena sekarang ada kebangunan rohani, dan Dia memulihkan hal yang mereka miliki, seperti yang ada di gereja kita sekarang. Jadi itulah hal ketiga yang membuat roh-roh jahat pergi, ketika mereka melihat Anda, melaksanakan otoritas Anda dengan benar. Inilah cara bagaimana mereka semua disembuhkan, karena Petrus tahu, dia tidaklah perlu membatasi Allah. Petrus tahu, dia tidaklah perlu, katakan saja, wah kita memerlukan waktu doa 12 jam, di mana saya mesti mendoakan Anda satu persatu. Tidak, Petrus tahu, hal itu bukanlah yang mengusir roh-roh jahat, melainkan pengurapan dan otoritas yang dilaksanakan. Segala sesuatu yang hilang dari tubuh Anda, saya nyatakan mesti dipulihkan sekarang, di dalam nama Yesus. Allah sedang menyembuhkan penyakit-penyakit orang-orang sekarang ini. Allah mengatakan, Anda diciptakan dengan sempurna. Tidak ada yang salah dengan diri Anda. Anda sempurna seperti yang Allah ciptakan. Di dalam dan di luar tubuh. Terima kasih, Yesus. Saya mematahkan setiap kutuk yang menimpa Anda. Di dalam nama Yesus. Nah, kita memiliki rasul jenis baru, sekarang. Rasul yang melakukan perkara yang lebih besar dibandingkan hal yang telah dilakukan Yesus. Nah Martin, Anda tidak bisa melakukan perkara lebih besar dibandingkan hal yang sudah Yesus lakukan. Jadi ketika Yesus berkata, engkau akan melihat perkara yang lebih besar dibandingkan yang ini. Itu dimaksudkan dengan luas pelayanan, dan bukan dikaitkan dalam hal kegiatan. Merupakan hal menarik seperti Benny Hinn, mereka menyukai warna putih, yang menggambarkan kebenaran dan agama yang berkuasa. Dan ini sedang digencarkan di seluruh dunia. Dan di sini kita bisa melihat kebangunan rohani sekarang. Konferensi dunia, di mana dia tampil, di Hawaii. Di Pretoria, Praha, Melbourne, Toronto, Leipzig, Illinois. Ini adalah gelombang baru. Dan ini berpindah, di dalam pengertian, dari zaman yang didominasi kaum lelaki, ke zaman yang didominasi kaum perempuan. Seperti di Gedung Putih. Ya, benar secara politik. Paula White, seperti yang Anda pernah sebutkan. Jadi nampaknya ada suatu dorongan baru. Dan ini merupakan pembalikan. Dan saya senantiasa berkata, setan adalah tuan pembalikan. Jadi, Anda harus memeriksanya dan menerimanya secara sepintas selalu dan membandingkannya dengan kesederhanaan dan keindahan Alkitab. Dan Alkitab mengatakan, kebangunan rohani sejati akan memiliki tanda-tanda dan mukjizat. Jadi tentunya, kebangunan rohani palsu, yang mendahuluinya akan memiliki semua tanda-tanda dan mukjizat ini. Tetapi tanda-tanda dan mukjizat yang palsu. Nah Martin, menurut penilaian kita, agar semua nubuatan Alkitabiah ini bisa digenapi, maka harus adanya pergerakan menuju hal keagamaan ini. Ya. Jadi kita melihat, kebangunan rohani akan terjadi. Harus adanya pergerakan kepada nilai-nilai yang lebih konservatif. Harus adanya pergerakan yang kembali kepada norma dan standar. Dan salah satu topiknya, tentu saja, pengudusan hari Minggu. Agar bisa membawakan kembali Sabat orang-orang Kristen, supaya membawa orang-orang lebih selaras kepada pemikiran keagamaan. Jadi kelompok kiri dan agenda kebangkitannya, mesti memberi jalan kepada cara berpikir konservatif. Secara politik, secara keagamaan,
dalam tingkatan apapun. Jadi, ketika gereja-gereja, seperti gereja Metodis yang lalu, mempromosikan pawai Pride, dan semua hal-hal ini, terjadilah benturan sangat dahsyat. Itu merupakan ayunan bandul, dan ini merupakan suatu strategi yang sangat pandai. Jadi, mari kita lihat bagaimana topik ini akan dimainkan. Kita mesti bergerak ke kanan. Benar. Jadi bandul akan berayun ke wilayah politik. Benar, dan di dalam pihak kanan itu, mesti adanya ruang lingkup atau unsur keagamaan. Dan di dalam unsur keagamaan, harus adanya pergerakan menuju Sabat. Tetapi bukan Sabat, melainkan tanda binatang. Sabat yang itu. Jadi, kita mesti memungut hal-hal ini. Dan jika datangnya secara online, maka kita mesti mengetahui, waktunya sudah dekat, benar? Ya. Mari kita melihatnya. Jadi, mari kita melihatnya dari sisi politik dulu. Mari kita lihat hal yang terjadi di negeri Belanda. Berapa banyak dari apa yang terjadi di sini adalah karena masalah migrasi itu. Dan yang banyak berkaitan dengan para petani Belanda. Ini merupakan kombinasi dari dua hal tadi. Saya pikir, kita sedang hidup dalam skenario yang menarik. Karena para petani telah memberikan fokus signifikan kepada Belanda. Dan seperti yang banyak mengganggu kebanyakan orang-orang Eropa, nampaknya sedang disoroti, khususnya yang di negeri Belanda. Sehingga hal-hal semacam ini nampak lebih nyata kepada kita, tetapi hal yang terjadi di sini, terjadi juga di Eropa lainnya. Seperti yang mungkin diketahui para pemirsa dan pendengar, Uni Eropa baru-baru ini ingin meluluskan hal yang disebut sebagai hukum pemulihan alam, yang pada dasarnya, mereka akan meluaskan dari hal yang dituntut dari para petani Belanda ke seluruh pertanian Eropa. Dan yang sekarang dikalahkan dalam Parlemen Eropa, asilum setelah peristiwa yang terjadi di Perancis. Migrasi telah menjadi pokok persoalan utama yang ditentang oleh para pemberi suara Eropa. Dan semua masalah ini bertumpuk dan terjadi di negeri Belanda. Hal menarik yang akan kita lihat, dalam pekan-pekan ke depan, yakni suatu pergeseran ke kanan di Eropa. Seperti di Finlandia, Swedia, Jerman, Austria, Spanyol, dan Yunani. Pertanyaannya ialah, apakah ini akan tetap berkesinambungan, ataukah yang akan menjadi bagian yang paling menarik? Karena media telah siap. Semua orang yang berada di dekat pusat akan menjadi ekstremis kanan jauh. Ini menjadi poin menarik. Jika Anda memegang posisi yang sama sekali normal, seperti Winston Churchill atau Konrad Adenauer, atau Charles de Gaulle, hari ini mereka akan menjadi kelompok ekstrim kanan jauh. Jadi pertanyaannya ialah, apakah partai-partai sayap kanan Eropa bisa tetap bertahan? Dengan adanya pertemuan krisis Macron, seperti yang baru kita bahas. Mereka mengidentifikasi sosial media, bisa menjadi hal yang menambah kerusuhan. Ya, sosial media merupakan hal yang sangat baru di Perancis dalam kerusuhan ini. Dan membantu orang-orang untuk bergerak cepat dan melakukan demo di berbagai pinggiran kota. Dan adanya permainan di antara mereka, di antara satu kota dan kota lainnya. Untuk menunjukkan berapa banyak mobil yang bisa saya hancurkan atau bakar. Dan adanya pergerakan massa besar-besaran dengan jaringan sosial yang merupakan hal sangat baru dan sangat sulit mengendalikannya. Jadi negara-negara mana yang orang tadi sebutkan yang akan bergerak ke kanan? Swedia, Spanyol, Jerman, Yunani, tetapi dia tidak menyebutkan Italia. Dan juga disebutkan mengenai negara-negara Allah. Ini sangat bersifat konservatif. Dan saya mendapati hal menarik dari perkataannya. Orang-orang yang biasanya konservatif, sekarang akan dianggap kaum ekstremis, seperti Churchill dan Charles de Gaulle. Benar. Yang jelas, bandul sedang berayun. Secara politik sedang berayun. Dan hal menarik, bagian akhir yang tadi kita lihat. AI dan internet gratis untuk semua orang, dan yang dipakai untuk memicu semua kerusuhan ini? Mereka memakai sosial media. Mari kita melihat, apakah kita bisa membawa masuk agama ke dalam pencampuran ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Gerald Groff, yang merupakan kasus Mahkamah Agung yang sangat menarik, yang ditinjau Mahkamah bulan ini. Untuk latar belakangnya, dia adalah orang yang bekerja di bagian pos, yang mencintai pekerjaannya. Dan kemudian dia diminta untuk datang di hari-hari Minggu dan bekerja. Minggu merupakan hari suci. Suatu hari di mana dia merasa tidak bisa bekerja. Coba ceritakan hal yang terjadi, ketika dia memberitahukan ke atasannya bahwa hari Minggu, dia tidak bisa bekerja. Mereka sebenarnya menawarkan dua kompromi pada saat itu.
Nomor 1, dia bisa pergi ke gereja di pagi hari dan masuk kerja di sore hari. Dan jawaban Gerald sungguh tepat, ini adalah hari Tuhan, bukan pagi hari Tuhan. Saya diminta oleh iman untuk menghabiskan 1 hari penuh, beristirahat dari pekerjaan duniawi saya. Memang pergi beribadah itu pasti, tetapi sisa hari harus dipakai menghormati hari Sabat. Sama seperti Tuhan menghormati penciptaan, ketika dia beristirahat di hari ke-7. Dan hal kedua yang mereka tawarkan, silahkan mengambil hari Sabat, dengan hari apa saja. Dan dalam menjawab hal itu, seperti yang sudah berlaku selama 2000 tahun, dari tradisi Kristen adalah, tidak. Sabat merupakan hari pertama dalam pekan. Ini telah ada sejak hari kebangkitan Kristus. Dan itulah sebabnya tradisi Protestan selama 2000 tahun, seperti yang saya katakan, telah senantiasa mengambil hari pertama dalam pekan. Dan tidak mengambil hari sembarangan, seperti Selasa dan lain-lain sebagai hari Sabat berbeda. Jadi pada akhirnya, menunjukkan betapa tidak tahunya Departemen Pelayanan Pos Amerika Serikat. Dan yang menulikan telinga pada keperluan keagamaan dari pegawainya. Ada 2 hal mengagetkan saya mengenai pelayanan pos Amerika Serikat. Mereka adalah majikan terbesar di dunia. Mereka tidak bisa menemukan orang untuk mengatur. Ini sungguh sulit dipercaya. Dan apakah mereka akan memberikan usulan yang sama kepada minoritas keagamaan lainnya, seperti para penganut Advent hari ke-7, tidak bisa bekerja di hari Sabtu sebagai hari Sabat, dan diganti ke hari Minggu? Bagaimana jika dengan umat Yahudi Ortodoks, yang mempraktekkan imannya mulai matahari terbenam di hari Jumat hingga matahari terbenam di hari Sabtu? Anda mesti mencari hari lainnya. Nah, ini kembali ke zaman Abraham, ketika mereka mesti merubah tradisi keagamaan. Saya sungguh tidak percaya, pelayanan pos Amerika Serikat telah begitu agresif dalam mengusulkan pegawainya merubah kepercayaan keagamaannya, jika berasal dari tradisi yang berbeda. Tetapi mereka ingin membuat contoh dari kasus Gerald. Itulah sebabnya mereka sangat mengetatkan peraturan, dan bahkan menyarankan agar dia merubah keyakinan keagamaannya, atau mengikuti tingkat berbeda dari kepercayaan keagamaannya, di mana dia merasa yakin harus mematuhinya. Nah Martin, orang tadi membuat beberapa poin menarik. Satu hal yang sangat jelas, hari Minggu adalah tradisi kekristenan. Dan perusahaan ini melangkah sangat jauh, dengan mengatakan, pegawainya itu mesti mengubah kepercayaan keagamaannya dan tradisinya. Dan Mahkamah Agung mendukung penuh pegawai itu. Jadi perusahaan harus menuruti. Apakah itu sedang menetapkan suatu awal? Jelas, ini sedang menetapkan suatu awal. Baiklah, mari kita melihat detail lanjutannya. Mahkamah Agung memberikan kebebasan keagamaan kepada pegawai pos, yang menolak bekerja di hari Minggu. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memenangkan mutlak kasus pekerja pos di Pennsylvania dalam suatu percekcokan penting, kebebasan keagamaan. Sampai sejauh mana, seorang majikan bisa mengizinkan permintaan berdasarkan iman, di tempat kerja. Gerald Grove, seorang pria Kristen, pengantar pos dari Pennsylvania, meminta pengadilan untuk memutuskan apakah pelayanan pos Amerika Serikat bisa menyuruh dia untuk mengirimkan paket Amazon di hari-hari Minggu, yang dia kuduskan sebagai hari Sabat. Ini menarik, dengan menyatakan hal itu, mereka mengakui itu mungkin bukan hari Sabat. Nah, sama seperti orang yang ada di klip video sebelumnya, dia mengatakan bahwa hari Sabat, hari Minggu, adalah tradisi. Ya, pengacaranya, Aaron Street berargumentasi, di bulan April bahwa pengadilan mesti melihat kembali suatu keputusan 50 tahun silam, yang membentuk suatu ujian, untuk menentukan kapan majikan bisa mengizinkan praktek keagamaan bagi para pegawainya. Dalam menetapkan peraturan bagi para pekerja pemerintah, Mahkamah Tinggi membatalkan keputusan sebelumnya di tahun 1977, yang mengatakan bahwa para majikan mesti mengizinkan dengan pertimbangan kepercayaan keagamaan dan prakteknya dari seorang pegawai. Sejauh hal itu tidak menimbulkan masalah yang tidak semestinya kepada usahanya. Dan sekarang, pertimbangan tidak ada lagi. Sekarang menjadi hukum. Sekarang menjadi hukum. Mereka mesti mengizinkan. Keputusan baru ini, mengketatkan standar yang tidak semestinya, dan yang bisa lebih memudahkan untuk oknum pegawai mendapatkan izin keagamaan di tempat kerjanya. Nah, sejauh mana kasus ini bergulir, adalah menarik, kembali perusahaan Amazon terlibat. Mereka memiliki kuasa untuk menutup rumah Anda. Tetapi mereka tidak memiliki kuasa untuk membatalkan tanda binatang, katakan saja demikian. Ya, itu poin yang sangat bagus. Dan hal lainnya, termasuk gereja kita, merasa senang untuk pembatalan kasus ini, karena kedengarannya bagus, tetapi ini akan menggigit pada akhirnya.
Pasti menggigit, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Nah Martin, agama mesti terlibat dalam topik ini, benar. Dan Donald Trump memainkan peran penting dalam hal ini. Dia sedang menjalankan calon presiden utama. Baiklah. Dan adalah menarik melihat badan-badan keagamaan ikut demo bersamanya. Nah, adanya sedikit oposisi di sana-sini, dan bukan dia yang akan menjadi penguasa dalam pemilihan yang selanjutnya. Tetapi tetap menarik, adanya tren keagamaan, siapapun yang menjadi calonnya. Menarik bagi saya, adanya nabi yang meramalkan Trump akan menduduki jabatan kedua kalinya. Yang menjadi waktu singkat yang tertunda, ketika Biden mengambil alih. Tetapi bisa saja ada pengampunan, karena jika memang Trump menduduki jabatan kedua kalinya. Mereka akan menyatakan diri mereka, kamu lihat kami bukan nabi palsu. Trump memang menang pada masa itu, tetapi yang dicuri, dan sekarang Allah mengembalikannya. Dan untuk menunjukkan dampak dari agama kepada para pemirsa, mari kita lihat hal yang dikatakan Trump. Baru-baru ini ada koalisi pemimpin keagamaan yang dipimpin oleh Paula White untuk Presiden Trump. Dan mereka menggalang para pemimpin berbasis agama di seluruh negeri. Dan kebetulan saya juga diminta untuk melakukan panggilan telepon. Dan saya sendiri menantikan hal yang akan mereka katakan. Dan Trump sendiri ada dalam panggilan telepon bersama ribuan para pemimpin keagamaan. Dan saya pikir itu hal yang menarik yang terjadi. Kita mengalami sukses besar dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam pemilihan 3 hakim agung yang tidak pernah dipikirkan orang. Ini berkaitan dengan hal yang disebut kehidupan, dan kita memang melakukan suatu hal yang tidak terpikirkan orang untuk dilihat. Sekarang kita memilikinya dan berjuang untuk hal itu. Dan kita juga berjuang untuk hal-hal lain, secara bersama-sama. Kami dibuat diskriminasi dalam agama. Kami dibuat diskriminasi dalam kepercayaan, yang tidak bisa dibiarkan. Kami berjuang sangat keras untuk rakyat di negeri kita. Saya juga berjuang keras untuk orang-orang agama, orang-orang yang percaya Allah, orang-orang yang percaya agama. Namun satu hal yang selalu saya pegang teguh, yaitu iman kita, agama kita, kekristenan kita yang indah. Dan satu hal yang saya sangat yakini, dan yang menjadi hal utama yang diperlukan negeri kita adalah agama. Kita mesti memiliki agama, kita sedang kehilangan agama di negeri kita. Dan itu yang sedang terjadi di negeri kita. Dan itu sangat buruk, kami menang di tahun 2016. Tidak ada yang berpikir itu mungkin. Kami menang kembali di tahun 2020, adanya 12 juta suara tambahan. 75 juta suara, yang bisa didapat oleh presiden yang masih menduduki jabatannya, yang pernah ada. Kelompok Injili telah ada dari awalnya. Mereka menjadi salah satu alasan, kita mendapat begitu banyak suara. Kita akan kembali melakukannya di tahun 2024, kembali saya ingin berterima kasih. Dan kiranya kalian semua sungguh-sungguh berdoa, agar saya menang di tahun 2024. Terima kasih banyak. 15 tahun silam, akankah Anda akan mendengar seorang presiden Amerika berbicara seperti itu? Atau mantan presiden, atau calon presiden berbicara seperti itu? Tidak ada pidato yang sedemikian bersifat keagamaan. Apakah akan dipakai dalam kampanye? Jelas tidak. Karena mereka mesti meninggikan pemisahan gereja dan negara. Benar. Baiklah, jadi dengan bandul yang sedang berayun, dan tahun 2024 merupakan tahun besar. Nah, Alice A. Bailey mengatakan, pada tahun 2025, merupakan tahun perwujudan dari tampuk kekuasaan. Itu adalah kegiatan roh-roh jahat. AI sedang menyiapkan hal itu. Jadi, kita mengalami pencampuran hal menarik yang terjadi di dunia sekarang ini. Dan diharapkan, dengan segera, sesudah itu, akan diterapkan tanda binatang. Di mana Mahkamah Agung sekarang ini, sangat teliti meninggikannya. Tentu saja. Baiklah. Membawakan kembali hari Sabat. Martin, menarik hal yang dikatakan Asosiasi Penginjilan Billy Graham. Dan di sini adalah Cissy Graham Lynch, yang adalah cucu perempuan dari Billy Graham. Jadi suara Billy Graham masih terdengar. Asuhannya masih berbicara. Dia berkata, seperti apakah hari Minggu bagi Anda? Apakah merupakan saat beristirahat dan pemulihan? Atau apakah Anda pontang-panting melewati hari ini, mencoba melakukan segala sesuatu sebelum hari Senin pagi tiba? Meninggalkan hari Sabat bisa membuat kita merasa kelelahan, kewalahan dan stres. Sebagai seorang istri dan ibu dari 3 anak, Cissy Graham Lynch membagikan perjuangannya sendiri, untuk mengutamakan hari beristirahat ini.
Episode terakhir dari podcast The Fearless, mendorong para pendengar untuk mengambil kembali sahabat mereka, sebagai suatu keluarga. Mengapa ini merupakan salah satu hukum, dari 10 hukum, yang kita langgar dalam kehidupan kita dan dalam hubungan kita kepada Tuhan? Tanya Lindsay. Karena budaya kita mengatakannya tidak apa-apa, dan budaya kita telah mendefinisi ulang, seperti apa mestinya hari Minggu itu. Nah, saya mesti menegaskan kembali, ini adalah penyelewengan besar. 10 hukum membicarakan mengenai hari ke-7, bukan hari pertama. Nah, ini menarik, karena saling terkait, ketika komentator tadi juga mengatakan hal yang sama, tentang Sabat, tentang 10 hukum. Hal yang sama, mereka akan memainkan permainan ini. Tetapi bukan hal yang benar. Dan mereka membawakan kembali 10 hukum, seperti di Texas. Dan saya selalu mengatakan itu versi Katolik. Dan di sini kita memiliki bukti, memang versi Katolik, menjadi tanda binatang. Dan ini juga terkait dengan hal yang dikatakan, ketika mereka berkata kepada pekerja pos. Bagaimana jika Anda pergi ke gereja di pagi hari dan datang bekerja di sore hari? Lalu pekerja pos itu menjawab, tidak dikatakan dalam 10 hukum, bahwa Sabat hanya di pagi hari saja, melainkan hari Sabat. Itu juga benar, karena begitulah semestinya Anda menguduskan hari Sabat. Tetapi mereka menguduskan hari yang salah. Dan mereka menguduskannya dari tengah malam ke tengah malam, gantinya dari matahari terbenam ke matahari terbenam. Setan sudah sangat menyelewengkan hari Sabat. Lalu selanjutnya dia berkata, dengan tidak menguduskan Sabat sejati, setiap pekannya. Baguslah dia berkata, A, dan bukan D. Kita kehilangan untuk memprioritaskan Allah, guna mengalami istirahat dan percaya kepadanya. Allah memberi kita Sabat dengan alasan, kata Lindsay dalam podcastnya. Jika kita tidak mengambil suatu hari beristirahat, kita tidaklah siap secara fisik, spiritual dan emosi untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Dia menambahkan, hari Sabat Anda, bisa saja hari apa saja dalam satu pekan. Yang menjadi hal utama, bukan hari tertentu yang Anda pilih, melainkan hal yang Anda pilih lakukan dalam hari beristirahat itu. Apa saja cara-cara yang dapat Anda dan keluarga Anda lakukan untuk menguduskan hari Sabat? Akan seperti apa hari itu, jika Anda melewatkannya di hadapan Allah? Nah, ada 2 hal pertentangan yang serius di sini. Nomor 1, dia merujuk kepada 10 hukum, yang sangat khas. Hukum yang ditinggikan oleh Mahkamah Agung merujuk kepada hari yang khusus, yakni hari Minggu sebagai hari Sabat, oleh tradisi kekristenan. Jadi, apakah adanya himbauan agar kembali ke jalan kuno ini? Tentu saja, suatu himbauan keras. Baiklah, apakah adanya gejala-gejala untuk memperkenalkannya dalam suatu perundang-undangan? Jika pengadilan meninggikannya, pastilah demikian. Jadi, apakah penerapan tanda binatang sudah terlihat di depan mata kita? Ya. Dan tanda binatang menentukan siapa yang Anda sembah. Entah Anda menyembah Allah dari Alkitab, atau heno palsu, anak laki-laki Kain. Yang mana yang menjadi pilihan Anda? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Kami sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang akan menimpa bumi. Bagaimana segala sesuatunya saling terkait, dan berputar sekitar agama dan yang akhirnya, berputar sekitar penyembahan. Seperti yang dikatakan Bot AI, saya mencintai Lucifer. Dunia mencintai Lucifer. Tolonglah kami, agar kami mencintai Allah Alkitab. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk rahmat-Nya, dan belas kasihan-Nya dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.